Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dwi Purnamawati. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membaca data survei industri. Ya. Di sini kita punya data survei industri dan materi analisis data. Nah, di materi analisis data kita mempunyai dua eh, file utama, yakni KBLI 2009 dan kode provinsi dan kabupaten. Kemudian di sini kita punya data survei industri. Ini ada 3 file. Kelompok 1 HT ini terkait dengan industri yang high teknologi. Kemudian kelompok 2 LT ini low teknologi ya, untuk industri yang low teknologi. Kemudian kelompok 2 MT ini terkait industri yang middle ya, tengah-tengah ya, medium teknologi. Baik, untuk pertama eh, kita lihat data yang high teknologi. Baik, ini yang data high teknologi. Ada beberapa data di sini. Kemudian untuk low teknologi juga demikian. Kemudian ini untuk yang ini yang low teknologi. Kemudian untuk yang medium. Oke, jadi masing-masing ini memiliki data sebenarnya yang hampir sama ya. Hanya saja nanti datanya berbeda karena ada yang high teknologi, low, dan medium. Baik, untuk di awal kolom di sini ada PSID. Ini PSID ini apa? Ini kode perusahaan. Nah, ini kode perusahaan. Kemudian ada ISIS 5 ini ISIS 5 ini menggambarkan kode industri 5 digit. Kemudian ISIS 2 digit ini ISIS 2 digit, kemudian the ini data kode provinsi, the kabupaten ini data kode kabupaten, kemudian the pusat ini kode pusat, kemudian the Pemda ini kode Pemda, DMTS, DMSTK ini kode domestik, kemudian the asing ini kode asing, kemudian X ini rasio ekspor, kemudian M ini rasio impor, kemudian ini ada VA per juta, ini value added, kemudian Q ini output, K ini kapital, RM ini raw material atau bahan baku ya, input, kemudian L ini labor, dan E ini energi. Ya. Kita masing-masing di file tadi punya data yang seperti ini. Nah, kemudian untuk membacanya bagaimana? Untuk PSID ini kode perusahaan, ISIC-nya ya, ini kode industri 2 ini, baik yang 2 digit maupun 5 digit, eh, kalian bisa melihat di sini, di KBLI 2009. Nah, di sini ada daftar, ya, jadi misalnya di sini untuk 2 digit, ada kode 20, berarti itu industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Oke. Kemudian ada juga yang 5 digit, misalnya 20111. Ini industri kimia dasar anorganik, klor, dan alkali. Ya, jadi ini cara bacanya untuk yang 3 kolom di depan. Kemudian ini terkait dengan wilayah ya. Nah, di sini mohon maaf yang wilayah yang ini 4 ini terkait wilayah. Misalnya 12 ini kode provinsi apa. Itu akan bisa dilihat di file yang kode provinsi dan kabupaten. Nah, di sini. Misal Nanggro Aceh Darussalam itu kode 11. Nah, di sini kode 11. Berarti itu provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian kabupaten, ini misalnya ada kabupaten 75. Ini kabupaten apa? Bisa dilihat di tadi ya. Berarti 75 ya. Masuk mana gitu. Sebentar. Jadi dilihat dulu provinsi apa misalnya
Kita ambil Provinsi Aceh. Oke, Provinsi Aceh ada 4 kabupaten. Nah, misalnya 73 ini di Provinsi Aceh kabupaten apa? Ya, ini nah, kodenya Aceh 74 kabupatennya. Oh, sebentar. Ini kurang ini ya kodenya. Sebentar. Ada di satunya ya, mohon maaf. Ada di sini, nanti saya kasih. Sebentar. Ya, jadi itu menggambarkan wilayah yang ada di kode provinsi ini. Nah, misalnya kode 11 Nanggro Aceh Darussalam ya. Nah, ini ada kodenya. Tadi kan 74 berarti kota Langsa ya. Nih, 11 ya, kode 11.74 itu kota Langsa. Ya, 11.01 Kabupaten Aceh Selatan. Baik, demikian untuk cara membacanya. Oh, sebentar. Kemudian kita hapus dulu filternya. Oke. Kemudian ini perbandingan antara domestik dan asing. Kemudian ini rasio ekspor. Rasio ekspor itu kalau misalnya perbandingan ya antara ekspor dengan output ya. Sehingga kalau mau mencari berapa jumlah ekspornya, berarti kita harus mengkalikan dulu antara rasio ekspor dengan outputnya. Sehingga diperoleh nanti jumlah ekspornya berapa. Kemudian jumlah impornya juga demikian. Kalau jumlah impor berarti kita mengalihkan rasio impor dengan RM atau raw material sehingga diketahui jumlah impornya berapa. Nah, di sini satuannya ribuan semua ya. Ini ribuan. Kemudian ini juga ada variabel kapital, kemudian ada tenaga kerja, labor ya. Berarti ini kalau liburan berarti ribuan berarti 50.000, yang ini 117.000 dan seterusnya. Baik, itu untuk cara membaca data. Nanti kita akan lanjutkan ke teknis perhitungan apa namanya indeks balasa dan indeks balasa atau LQ ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.